Kalau dari sisi PKS mungkin saya melihat pertemuan Anies dan Aher ini lebih pada pesan yang ingin dikirim oleh PKS bahwa PKS juga penting. Yang selama ini hanya disebutkan AHY yang preferensi utama jadi cawapresnya Demokrat untuk Anies Baswedan, PKS yang menunjukkan posisi PKS juga penting. Dan itu direspon oleh Anies Baswedan, membuat posisi PKS memang penting. Ditambah yang kedua, saya kira ini juga meninggikan posisi tawar PKS. Jadi dari pertemuan ini, kalau sebelumnya kita tahu ada Andika yang digadang-gadang menjadi cawapres misalnya dari Partai Nasdem, kemudian AHY dari Partai Demokrat, dan PKS juga mengusulkan. Tetapi soal pasangan itu masih jauh panggang daripada api. Okay. Nah, saya setuju dengan Bung Hanta bahwa nama Aher ini muncul itu pada dasarnya untuk memperkuat posisi tawar PKS. Jadi apakah kemudian Aher ditunjuk atau tidak, itu soal lain. Tapi setidaknya PKS sudah muncul dalam perdebatan dengan memasukkan namanya Ahmad Heriawan di luar dari Andika maupun Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi prosesnya sudah seperti itu, dan kerja bersama dengan PKS ini kan bukan baru beberapa hari, udah panjang. Selama di Jakarta juga berjalan. Jadi ketika kita bicara tentang suasana, kita sudah bangun, dan kerja bersama dengan Pak Aher ini ketika beliau masih bertugas sebagai gubernur. Jadi waktu saya terpilih menjadi gubernur, beliau adalah ketua APPSI-nya. Akhirnya Anies Baswedan angkat suara soal Aher jadi cawapres, ngaku chemistry tumbuh sudah lama. Akhirnya Anies Baswedan angkat suara soal Ahmad Heriawan alias Aher jadi cawapres. Ya, Aher merupakan mantan gubernur Jawa Barat yang disorong PKS untuk mendampingi Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan, capres yang diusung Nasdem, mengaku chemistry tumbuh sudah lama dengan Aher. Anies Baswedan diberi keleluasaan oleh Partai Nasdem untuk mencari sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Anies Baswedan pun sebelumnya sudah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang didorong Partai Demokrat untuk menjadi cawapres. Belakangan mencuat nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan disodorkan PKS untuk menjadi pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syahiku pun dalam pertemuan kemarin menyampaikan doa dan harapan kepada Anies Baswedan semoga dapat berjodoh dengan Aher memimpin di tingkat nasional. Berbekal rekam jejak yang sudah teruji serta mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat luas, semoga Pak Anies dan Kang Aher dapat berjodoh, melanjutkan karir kepemimpinan hingga tingkat nasional, kata Syahiku. Terpisah, juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid membeberkan alasan kenapa Ahmad Heriawan dirasa cocok sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, Aher memiliki 3 kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk jadi cawapres. Adapun kapasitas ini ialah kapasitas untuk menang, kapasitas mengelola pemerintahan, dan kapasitas mempersatukan. Khalid mengatakan Aher memiliki tingkat keterpilihan yang bagus, bukan hanya di survei tapi di lapangan politik dalam kontestasi pilkada. Hal ini terlihat dari Aher yang mampu menang 2 kali di Pilgub Jawa Barat. Kemudian Aher juga disebut Khalid sukses memimpin Jabar selama 10 tahun. Selama kepemimpinannya, Jabar mendapat lebih dari ratusan penghargaan dari institusi di dalam dan luar negeri. Akhirnya tegas Khalid, kapasitas kepemimpinan Aher diakui di level nasional maupun internasional. Anies Baswedan bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan memberikan keterangan pers usai menghadiri pelatihan relawan advokasi PPKS di kantor DPTP PKS Jakarta Selatan Minggu 30 Oktober. Lebih lanjut, Aher juga terbukti mampu memimpin rakyat Jabar untuk hidup rukun, toleran, dan harmoni. Aher disebut mampu membuktikan sebagai pemimpin yang inklusif serta mengayomi semua kelompok, lintas agama, lintas suku, lintas adat, dan lintas latar belakang. Dengan 3 kriteria tersebut, kami memandang bahwa Ahmad Heriawan layak untuk menjadi salah satu bacawa pres Anies Rashid Baswedan. Aher sukses 10 tahun memimpin Jawa Barat, Anies sukses memimpin DKI Jakarta. Duit tunggal yang ideal untuk Indonesia masa depan, jelas Khalid. Sementara itu Anies Baswedan menyebut kerjasama dengan PKS bukan hal baru mengingat PKS adalah partai pengusung dirinya ketika dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Kita ngobrol diskusi bersama pimpinan PKS, mendiskusikan banyak hal terkait dengan pemilu yang dibicarakan santai, kita tukar pikiran. Prosesnya juga masih panjang, tapi ada kesamaan chemistry dengan diskusi yang santai. Kalau chemistry kita sudah berlangsung lama, mengingat bersama ketika saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kata Anies.